Baiklah teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyuasin. Saya Tuti Oktasari dari SDN 4 Rambutan. Saya Nani Febriani dari SDN 10 Rambutan. Dan saya Desi Mandasari dari SMP Negeri 1 Rambutan. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual mengenai coaching. Assalamualaikum Bu Nani, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya sehat. Bagaimana juga dengan kabar Ibu? Alhamdulillah sehat sekali pada hari ini. Bu Nani, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya nih saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian. Karena pada kegiatan coaching kan yang akan dinilai coach dan juga coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nanti sudah sesuai alur cerita atau belum? Dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, serta bagaimana tanggapan dari coachee. Nah, yang akan disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachee. Sebagai awalnya nih Bu, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama adalah present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Hebat sekali. Yang kedua nih Bu, bagaimana atau bagian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik lagi? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang terakhir Bu, bagaimana indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan pada kegiatan coaching kali ini? Saya ingin coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan yang dia hadapi sekarang. Bu, mungkin pada kesempatan kali ini, pada praobservasi ini, itu saja yang dapat saya tanyakan. Selamat melakukan coaching dengan coachingnya ya Bu. Saya mohon undur diri dulu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Tuti. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya hari ini untuk berbicara dengan saya. Kebetulan ini saya ada keluhan yang ingin saya bicarakan. Kira-kira keluhan apa itu Bu Tuti? Silahkan diceritakan. Ini Bu, kan kita ini cuacanya sering berubah. Kalau tahun 2020 dulu corona, lalu tidak lama belum lama ini masalah kabut asap. Sekarang sudah musim hujan Bu ya, sudah musim hujan terus menerus. Jadi siswa itu tuh sering sekali tidak sekolah. Oh gitu ya. Jadi murid-murid Ibu Tuti itu sekarang merasa enggan belajar di sekolah. Iya Bu, jadi anak-anak itu tuh motivasi belajarnya jadi berkurang. Mereka terlihat enggan-enggan dan juga tidak aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Terus saat dilakukan, kan ada waktunya mereka itu belajar dari di rumah kan. Itu ada saja alasannya untuk tidak mengerjakan tugas. Ada yang bilang tidak ada HP, tidak ada kuota, dan juga pokoknya banyak permasalahan lain seperti tidak mengerti apa tugas yang harus dilakukan, seperti itu. Hal tersebut menyebabkan motivasi mereka itu untuk belajar menjadi menurun. Oke Bu Tuti, kira-kira murid Ibu tetap belajar meskipun belajar di rumah itu ya? Iya Bu, tapi terkendala dengan motivasinya. Oke, supaya murid Ibu Tuti tetap belajar meskipun belajarnya di rumah gitu ya? Iya Bu, jadi walaupun mereka itu daring dan belajarnya dilaksanakan pembelajaran jarak jauh, saya itu berharap mereka itu tetap punya motivasi belajar yang tinggi, terus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru juga. Oke, nah kalau dari pengamatan Ibu Tuti ini,
murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu seperti apa sih? Murid yang dikatakan punya motivasi belajar yang bagus itu tuh apabila mereka tuh cepat merespon, Bu, cepat mengerjakan tugas, cepat mengumpulkan tugas. Lalu kalau misalnya kami kan punya grup WhatsApp gitu, jadi kalau misalnya saya memberikan instruksi itu mereka merespon. Oke, jadi aktif ya, sering bertanya dan mengerjakan tugas. Terus selain itu kira-kira apa lagi? Oke, nah jadi ada 4 ciri. Pokoknya mereka itu tuh ciri-cirinya harus bisa mengerjakan tugas, paham materi, lalu tidak ogah-ogahan mengerjakan tugas begitu, lalu mengumpulkan tugasnya juga cepat, Tepat waktu ya. iya Bu. Oke, jadi ada 4 ya ciri siswa yang aktif itu: bertanya, mengerjakan tugas, dan mencatat materi. Yang idealnya itu seperti itu gitu ya. Nah, kalau yang ideal itu ada di angka 10. Sekarang murid Bu Tuti yang belajar daring, kalau dari angka 1 sampai 0, kira-kira murid Bu Tuti itu berada di angka berapa? Bingung juga sih Bu. Mungkin kalau saya boleh memberikan penilaian di angka 5 mungkin Bu ya. Bingung juga sih. Posisinya itu ada di angka 5 ya. Menurut Bu Tuti, apa kendalanya sehingga masih berada di angka 5? Kalau menurut saya itu lebih besar ke faktor lingkungannya Bu. Jadi anak-anak itu tuh terpengaruh oleh keluarga dan lingkungannya. Ada juga murid mungkin yang tidak punya benar-benar kurang mampu, jadi dia tidak punya HP atau mungkin sinyalnya, atau tidak punya uang untuk membeli kuota, seperti itu. Banyak juga ya tantangannya. Oke, nah Bu Tuti sendiri kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya. Kalau Bu Tuti ingin lihat murid-muridnya itu kira-kira berada di level berapa? 7 saja sudah baik Bu. Ya, apa yang bisa Bu Tuti lakukan untuk mencapai di level 7 tersebut? Sebenarnya itu juga yang saya sedang pikirkan saat ini. Kalau dari pengamatan Ibu, rencananya murid-murid Ibu ingin diperlakukan seperti apa saat belajar daring nanti, supaya yang termotivasi untuk belajar secara aktif, mencatat dan mengerjakan tugasnya dengan baik. Sebenarnya mungkin harus diadakan guru pendamping Bu. Guru pendamping saat belajar daring, bentuknya itu bisa berkelompok atau juga bisa diadakan misalnya satu guru yang dijadwalkan piket, itu melakukan seperti jemput bola, jadi mengunjungi siswa-siswa. Karena kan jarak antara rumah siswa sama sekolah ini kan juga tidak terlalu begitu jauh ya, tidak begitu terlalu jauh. Paling jauh itu sekitar 10 km. Atau yang terkendala itu misalnya anak-anak yang tinggalnya di daerah perkebunan karena jalannya itu masih becek, masih jalan tanah. Oh, perlu guru pendamping dan tempat ya? Iya Bu, guru pendamping yang tugasnya untuk mengkontrol ya, memonitoring belajar murid-murid itu, karena mereka yang tidak bisa datang ke sekolah yang terkendala karena kabut asap ataupun hujan yang tidak berhenti terus menerus. Kan posisi jalan, apalagi mereka yang tinggal di perkebunan, kalau misalnya hujannya sangat deras, itu jalannya putus, tidak bisa dilalui karena memang masih tanah. Kira-kira kemungkinan yang dapat Ibu Tuti lakukan dalam waktu dekat ini yang mana ya? Saya rasa saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga mengumpulkan guru-guru ya untuk membahas pendampingan belajar ataupun ide saya yang barusan tadi terlintas untuk mengadakan menerapkan guru yang menjadi pendamping belajar anak-anak atau guru-guru yang ditugaskan untuk mengunjungi anak-anak tersebut. Sudah cukup baik Bu ya. Selain itu
Apalagi yang akan Ibu lakukan? Mungkin akan mengelompokkan murid-murid dari kategori jarak kali ya. Jarak mungkin yang tinggalnya di perkebunan itu dibuat satu per kelompok. Kalau misalnya jarak rumahnya itu memang tidak bisa ditempuh oleh guru pendamping, kan bisa berkumpul di satu titik tertentu yang agar aksesnya itu lebih mudah. Kira-kira kapan hal itu akan bisa dilakukan? Saya rasa secepatnya Bu ya, karena kan kita harus mengadakan ujian. Jadi kalau misalnya nilai anak-anak itu belum terkumpul, ini akan berpengaruh di nilai raportnya juga. Jadi, kalau bisa secepatnya. Siapa kira-kira yang akan membantu Ibu? Semua aspek di sekolah harusnya membantu Bu, dari guru, rekan guru, dari warga sekolah sepertinya komite, wali murid juga harus terlibat. Baiklah Bu Tuti, kita ada di penghujung coaching. Apa yang Ibu Tuti dapatkan nih dari pembicaraan kita hari ini? Ya, yang saya dapatkan dari obrolan ini, ya saya dapat pencerahan dari Ibu mengenai masalah yang sedang saya hadapi. Dan sekarang saya sudah punya gambaran solusi yang harus saya lakukan. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya ingin mendengar cerita Ibu setelah berkoordinasi dengan rekan Ibu nanti. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Oke Bu Nani, sudah selesai ya melaksanakan kegiatan coachingnya? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sudah selesai. Oke, alhamdulillah Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching tadi bersama Ibu Tuti, luar biasa. Nah, apa sudah berjalan dengan baik Bu? Alhamdulillah tadi kegiatan coaching yang sudah dilakukan itu sudah cukup baik. Ibu kira-kira apa saja sih yang sudah dilakukan pada kegiatan coaching tadi? Yang sudah dilakukan pada kegiatan coaching tadi itu sudah dengan menggunakan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian melaksanakan rencana aksi, dan terakhir itu melakukan tanggung jawab. Oke. Tadi Bu sudah saya amati ya kegiatan coaching Ibu bersama Ibu Tuti, kegiatan yang luar biasa. Tadi coachingnya juga sudah menemukan permasalahan-permasalahan tadi, sudah menemukan aksi yang akan dilakukan nanti agar dapat memecahkan masalahnya. Ibu juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Luar biasa sekali ya Bu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Bu. Kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu tingkatkan atau Ibu lakukan di kegiatan coaching selanjutnya? Yang ingin saya tingkatkan ini di kegiatan coaching selanjutnya yaitu meningkatkan coaching itu lebih baik lagi. Bisa aja Bu? Iya. Terima kasih ya Bu. Tadi kegiatan praobservasi, kegiatan coaching, dan kegiatan pasca coaching sudah kita lakukan. Semoga nanti di kegiatan coaching selanjutnya Ibu bisa dapat lebih baik lagi dan semakin bersemangat. Oke Bu Nani, terima kasih. Sama-sama.